Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan dua lingkaran. Jadi untuk hubungan dua lingkaran ini nanti yang akan kita pelajari, yang pertama adalah kedudukan dua lingkaran. Kemudian yang kedua itu adalah kuasa dan berkas lingkaran. Jadi untuk materi prasyaratnya itu adalah kedudukan titik pada lingkaran ataupun kedudukan garis pada lingkaran. Silakan cek link yang ada di deskripsi untuk melihat materi prasyaratnya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kedudukan dua lingkaran. Diketahui dua lingkaran yaitu L1 berpusat di titik P dengan jari-jarinya R dan L2 berpusat di titik Q dengan jari-jari R kecil. Nah, di mana R yang kapital lebih dari R, maka ada beberapa kedudukan lingkaran. Di sini nanti akan saya jelaskan ada 6 kedudukan. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Pusatnya P dan Q antara kedua lingkaran itu sama. Antara L1 dengan L2 itu pusatnya sama. Dan lingkaran kedua di dalamnya L1, maka pusatnya P dan Q itu berhimpit, maka panjangnya PQ itu sama dengan 0 dan L2 sepusat dengan L1. Ini disebut konsentris. Kemudian kondisi yang kedua, kedudukan yang kedua yaitu L2 berada di dalamnya L1. Perhatikan gambarnya, hubungan jari-jari dan jarak kedua titik pusat PQ. Nah, untuk mencari PQ, kita bisa menggunakan jari-jari R yang besar dan jari-jari R yang kecil. Maka PQ pasti kurang dari R yang besar dikurangi R yang kecil. Kemudian kondisi yang ketiga, L2 bersinggungan di dalam dengan L1, maka hubungan pusat dan jari-jarinya untuk mencari PQ, maka kita bisa menggunakan definisi dari penjumlahan ruas garis, di mana R dikurangi R yang kecil, maka kita akan menemukan PQ-nya. Yang keempat, perhatikan pada gambar, ada kedua lingkaran yang berpotongan, di mana L1 dan L2 berpotongan, maka kita mencari hubungan jari-jari dan jarak antara kedua pusat PQ itu kurang dari penjumlahan kedua jari-jarinya, jari-jari lingkaran yang besar maupun lingkaran yang kecil. Itu pasti jumlahnya lebih dari panjangnya PQ. Kedudukan yang kelima, perhatikan pada gambar, kedua lingkaran bersinggungan di luar lingkaran. Jadi L2 dan L1 bersinggungan namun di luar lingkaran, maka hubungan pusat dengan jari-jarinya PQ sama dengan jumlah dari kedua jari-jarinya, jari-jari lingkaran besar maupun lingkaran kecil. Kemudian yang terakhir, kedudukannya kedua lingkaran terpisah. Jadi L1 dan L2 terpisah, maka hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat PQ, jarak P ke Q itu pasti lebih dari jumlah jari-jari kedua lingkaran, R besar maupun R kecil. Jaraknya pasti
PQ lebih dari kedua jari-jari tersebut jika dijumlahkan. Kita akan masuk ke kuasa dan berkas lingkaran terlebih dahulu. Nanti kita baru latihan soal. Untuk garis kuasa definisinya adalah himpunan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran tertentu. Nah, perhatikan ilustrasinya, perhatikan gambarnya. Jadi, tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama. Nah, di sini kita lihat kuasa yang sama, yang dimaksud kuasa yang sama dari kedua lingkaran itu adalah yang diarsir, daerah yang diarsir. Maka, di sana kita akan menemukan dua titik potong AB. Nah, antara titik potong ini bisa kita tarik garis. Itu yang dinamakan garis kuasa. Jadi garis kuasa itu pasti tegak lurus dengan jarak P ke Q. Nah, sekarang kita mencari secara matematisnya persamaan garis kuasa. Jika diketahui L1 persamaan lingkaran umum ya, dan L2 persamaan lingkaran umum, maka untuk menentukan garis kuasa kita mendapatkan persamaan garis kuasanya, yaitu L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Nah, ini untuk rumus persamaan garis kuasa. Kemudian kita akan membahas tentang berkas lingkaran. Jadi definisinya berkas lingkaran ini adalah sejumlah lingkaran yang dibuat dari garis kuasa. Nah, perhatikan ilustrasinya. Jadi ada dua buah lingkaran yang berpotongan dan membentuk garis kuasa. Nah, dari dua garis kuasa ini akan dibuat lingkaran lagi yang jumlahnya tak terhingga, di mana kedua lingkaran tersebut melalui garis kuasa. Nah, perhatikan contohnya yang ada di gambar. Jadi bisa dibuat sejumlah lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran. Nah, untuk rumusnya untuk menentukan berkas lingkaran yaitu L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke latihan soal terlebih dahulu. Untuk memahami materi kali ini, tentukan kedudukan lingkaran K, yaitu lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36, dan lingkaran L X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Maka langkah pertama kita harus menentukan titik pusat masing-masing lingkaran dulu dan masing-masing jari-jarinya. Untuk lingkaran K, titik pusatnya adalah 0,0 karena bentuk persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini kita juga bisa menentukan jari-jarinya adalah 6 karena R kuadratnya adalah 36. Kemudian kita menentukan pusat dari lingkaran L. Untuk menentukan pusat lingkaran L, kita menggunakan rumus yang ada pada materi sebelumnya, yaitu min setengah A, min setengah B. Maka min setengah kali min 6 dan min setengah kali 8. Maka akan ditemukan pusatnya adalah 3, min 4. Kemudian kita akan mencari jari-jari dengan akar kuadrat dari pusat 3, min 4 kemudian dikurangi C-nya. Maka akan ditemukan R-nya adalah 3. Nah, di sini kita akan menentukan dulu R yang besar dan R yang kecil. Maka L1-nya itu adalah R yang besar, yaitu jari-jarinya 6. Dan L2-nya itu adalah yang R-nya 3. Maka lingkaran K itu adalah L1 dan lingkaran L itu adalah L2. Untuk menentukan jarak pusat, maka kita harus mencari PQ-nya terlebih dahulu. Atau di sini kita mencari OP-nya terlebih dahulu, yaitu kita mencari dengan rumus jarak. Kita akan dapatkan OP-nya adalah akar 9 ditambah 16. Maka OP-nya adalah akar 25. Hasilnya adalah 5, jaraknya adalah 5 antar kedua pusat.
Kemudian kita sudah dapatkan R yang besar, R yang kecil. Nah, kita bisa menentukan kedudukannya dengan mensubstitusikan ke persamaan dan pertidaksamaan dari keenam kedudukan yang kita ketahui. Kita ujikan satu-satu di sini, mana yang memenuhi. Untuk kedudukan yang pertama gagal ya, tidak memenuhi karena pusatnya tidak sama dengan pusat lingkaran yang satunya. Kemudian yang B, 5 kurang dari 6 kurangi 3. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Karena 5 kurang dari 3 merupakan pernyataan yang salah, maka tidak memenuhi. Kemudian kedudukan yang ketiga, 5 sama dengan 6 kurangi 3. Nah, ini juga tidak memenuhi persamaan. Kemudian yang D, 5 kurang dari 6 ditambah 3. Nah, ini baru memenuhi ya. Jadi 5 kurang dari 9. Ini benar. Untuk yang kondisi E dan F, itu kondisi yang tidak memenuhi. Maka kita bisa menyimpulkan kedudukan kedua lingkaran tersebut sesuai dengan syarat yang D. Yang D tadi adalah kedua lingkaran saling berpotongan. Jadi lingkaran L dan K berpotongan. Nah, sekarang soal yang kedua, menentukan persamaan garis kuasa lingkaran G dan juga lingkaran H. Kita tahu persamaan garis kuasa yaitu L1 dikurangi L2, maka kita tinggal mengurangkan lingkaran G dan lingkaran H sama dengan 0, kemudian kita kelompokkan variabel-variabelnya, kemudian baru kita selesaikan. X kuadrat dan Y kuadratnya habis, saya kalikan min 1 semua menjadi 8X min 12Y plus 7 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Diketahui dua buah lingkaran saling berpotongan. Tentukan berkas lingkaran yang nilai titik potong lingkaran tersebut melalui 1, min 2. Nah, rumusnya berkas lingkaran tadi L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mencari lambdanya terlebih dahulu. Dengan cara mensubstitusikan titik yang diketahui, yaitu 1, min 2. Karena melalui 1, min 2, kita substitusikan. Kemudian kita operasikan. Jadi hati-hati dalam mencari lambda. Kalian harus cermat mengalihkannya. Akan didapatkan lambdanya adalah 2. Setelah kita mendapatkan lambdanya 2, kita substitusikan lagi ke persamaan rumusnya yang tadi, L1 plus lambda L2. Maka L1 ditambah 2 dikali L2. Setelah itu kita operasikan. Maka nanti akan didapatkan 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 8x min 2y min 11 sama dengan 0. Ini adalah persamaan berkas lingkaran. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk belajar lagi, bisa diulangi lagi videonya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.